Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja sedulur-sedulur. Nah, ini Avanza 2016 ya, tipe E. Ini mobil sedang sakit ya, ditandai dengan hidupnya check engine dan mesin agak getar gitu ya. Nah, itu bisa dilihat RPM-nya itu, walaupun dia itu sudah ya di RPM sekitaran idle ya, jadi sekitaran 800, cuman tuh jarum naik turun ya, walaupun kecil, cuman itu ngasilin getaran nih. Oh ya guys, just information, ini unit pakai mesin 1NR ya, jadi sudah dual VVT-i. Terus masalah kedua itu masalah ABS ya, tapi itu nggak kita singgung. Yang kita benahin itu check engine dulu ya. Nah, ini gejalanya begini loh. Kalau dia itu jalan ya, dengan AC dihidupkan, itu enggak seberapa lama, yang kurang lebihnya 3 atau 4 kilo check engine nyala, dan RPM itu terpatok di 1200. Itu enggak turun-turun nih. Kalau engine dimatiin kemudian di start lagi baru turun. Dan selain itu guys, kalau dijalankan ya kurang lebihnya nggak ada 5 kilo ya, dalam kondisi AC on, itu tiba-tiba AC itu mati, atau dalam kenyataannya itu kompresornya nggak mau hidup ya, kompresornya tuh nggak mau hidup. Ini gejalanya seperti itu. Jadi gejalanya itu di putaran idle mesin bergetar ya, walaupun dikit tapi saya terasa nih getarannya. Biasanya nggak seperti ini nih mobil ya. Terus yang kedua, kalau dijalankan terus ya, walaupun nggak jauh ya, itu RPM nyangkut di 1200, nggak turun-turun. Tapi jika mesin dimatiin terus dihidupin lagi, langsung turun guys. Ya, selain tadi itu AC tiba-tiba mati ya. Nah, kita cari sebab-sebabnya nih guys. Jadi kenapa nih AC tiba-tiba mati atau kompresor tiba-tiba dimatiin oleh ECU ya? Nah, jadi begini, kompresor itu dimatiin oleh ECU itu ada 2 alasan guys. Alasan pertama adalah high pressure yang melebihi batas ya, 200 psi. Terus yang kedua itu high temperatur melebihi batas ya. Nah, kemudian saya nyari
Saya pastiin dulu ya guys ya, saya pastiin dulu di sistem AC ya. Dan ternyata itu di sistem AC, setelah saya cek itu tekanannya itu jadi kalau tekanan jalan ya, sewaktu mesin hidup AC dihidupin itu normal guys, 25 PSI. Jadi bukan kategori high pressure yang melebihi level ya. Untuk yang 200 PSI tadi itu kalau mesin mati ya, itu 200 PSI, lebih dari 200 PSI. Tapi kalau mesin hidup, AC-nya hidup, itu kurang lebihnya 25 PSI. Jadi bukan dari high pressure ya. Maka suspeknya itu adalah high temperature. Nah, jadi begini guys, ECU itu begini, dia mikirnya begini, kalau mesin terlalu panas itu dia tuh ngurangin beban mesin ya. Nah, di sini yang dikurangin itu, yang dimatiin oleh ECU itu adalah AC-nya, AC mobil ya. Blower sih hidup, cuman nggak dingin kan. Jadi AC-nya yang dimatiin oleh ECU itu. Makanya di sini keluarnya AC nggak dingin ya. Bukannya nggak dingin lagi, memang nggak hidup kompresornya. Nah sekarang gini, ECU ini menerima info dari siapa kok mesin itu high temp ya. High temp di sini karena ini Avanza ya, itu kerjanya kan kisaran 93 derajat ya, berarti lebih dari itu ya. Nah selidik punya selidik, setelah saya cek AC-nya nggak apa-apa, kemudian saya cek sistem pendinginannya ya, karena tadi itu kan laporannya mesin terlalu tinggi temperaturnya ya, sampai-sampai ECU itu mematiin kompresor AC. Itu saya cek sistem pendinginannya. Nah gini guys, dari pengecekan fisik ya, ternyata tidak ada aliran ya, tidak ada aliran fluida pendingin ya, atau coolant ya. Jadi ternyata itu coolant-nya itu nggak ngalir guys ya, bisa dianggap nggak ngalir ya. Jadi coolant-nya itu nggak ngalir. Lo taunya dari mana? Nah ini saya pakai metode tertentu ya untuk memastikan bahwa coolant itu setelah mesin hidup ternyata coolantnya itu nggak ngalir. Aduh capek deh. Jadi fluida pendinginnya itu nggak ngalir, makanya di sini terjadi overheat ya. Overheat di sini ya, jadi kategori overheat itu macam-macam ya. Ada yang total ya, maksudnya benar-benar nggak ngalir, setengah, seperempat mengalir, setengah mengalir ya, 3/4 mengalir nih.
dalam kasus ini, jadi yang mengalir itu cuman 1/4 ya. Karena apa? Mesin itu nggak terlalu overheat. Tapi kalau mobil dijalankan itu terasa nyendat, kasar. Terus mesin itu agak bergetar dikit guys. Mesin agak bergetar dikit. Nah, oleh karena itu kalau coolant pendingin itu tidak mengalir, kalau fluida pendingin itu tidak mengalir, maka suspeknya itu ada 2 ya. Kalau enggak pompa airnya atau termostatnya ya guys ya. Maka harus diuji nih dua-duanya nih, yang termostat atau pompa air, kan gitu guys. Nah, oke. Untuk pengujian, mari kita langsung ke TKP.